Jangan pensiun motoran sebelum motoran ke Bromo. Let's go. Aki-aki ada ajak lakuannya. Wah, turu. Sesuai rencana, hari ini gue berangkat ke Malang. Targetnya jelas, nyusul Masrang. Tapi di jalan, realita nggak semanis ekspektasi. Hujan turun deras, dan Jakarta seperti biasa macet total. Daripada gue habis di jalan, kena hujan, dan capek duluan, gue mutusin buat main Piter aja. Gue meluncur, nggak langsung ke Malang, tapi ke Pondok Pinang buat nyari bus. Tiket per orangnya 750.000, dan jujur ini opsi paling masuk akal. Biar motor cuma 600.000, jauh lebih murah dibandingin lo kirim pakai towing Jakarta Malang, yang harganya bisa bikin dompet bergetar. Dan gue pilih Suite Class. Ini pertama kalinya gue nyobain bus akap, dan asli nyaman banget. Bisa rebahan, dapat privasi, bener-bener definisi menikmati perjalanan. Kadang cara terbaik buat nikmatin perjalanan adalah dengan duduk manis dan biarin orang lain yang nyetir. See you in Malang. Selamat datang di touring menemani Mas Ranggalau. Jadi kita akan menemani Mas Ranggalau ke Bromo ya. Allah. Jadi Semoga cuacanya mendukung. amin. Jadi Putut ikut menemani. Kebetulan saya doang yang naik bus. Yang lainnya naik motor. Kamu dari Jogja toh? Mas Rang dari mana naik motornya? Jakarta. Oh, Dari bengkel. hari apa? Hari Jumat. Oh, lama juga. Lama dong. Kan ini apa? Silaturahmi Kemana? ke teman-teman. Oh, Motor. saya tahu kamu berangkat dari Jogja kapan tuh? Semalam. Malah. Berarti dari Jumat sampai semalam ngapain aja? Ini. Silaturahmi tadi. Oh, silaturahmi. Ya. Oh, ke bengkel, ketemu Kita mau teman-teman. penting loh, bukan podcast. Oh iya betul. Jadi kita akan touring jalan-jalan ke Bromo. Pokoknya itinerary gue mengikuti Mas Rang. Katanya sudah disiapkan semuanya. Tapi kita baru ke Bromo nanti malam. Ya. Nanti sore ya. Sore. Siang ke sore. Ini kita masih di Terminal City Trans. Iya. Garasi City Trans. Jadi sekarang kita mau cari sarapan dulu. Harapan. Jadi sekarang kita siap dulu. Langsung kita sarapan dulu, habis itu baru kita ke Bromo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah bertahun-tahun gak riding di Malang. Halo Malang. Dingin. Pas dari tracker juga buat naruh handphone, dompet. Jadi ini kita total nanti akan ada 6 motor kayaknya. 5 motor semua ADV. Ya kan ada Putut, ada Masrang, terus ada satu lagi ya bener. Ada gua. Semuanya ber-ADV. Jadi biar gua nggak dikatain punya motor touring tapi nggak pernah touring. Sebenarnya kalau di Malang gini sarapannya apa sih guys? Lihat nih guys, ada box belakang gini, gue bisa nyender. Ini kurang cruise control doang nih motor ini. Enak banget pakai box belakang bisa nyender, posisinya nyantai, stangnya udah gue ganti Pro taper, jadi posisinya lebih nyantai lagi. Feel-nya ini beneran udah beda sih feel-nya.
Jadi kita menemukan sedikit kendala teman-teman. Jadi kan gua, Masrang, Putut itu semua pakai ADV. Nah, Arif sama Semi kan nggak ada motor. Tadi kita mau nyewa di Malang. Udah ketemu nih sewaan motor beberapa ya kan. Tapi ternyata motor yang disewa di Malang dan sekitarnya ini ada peraturan kalau nggak boleh dibawa ke Bromo teman-teman. Apalagi dibawa ke Lautan Pasir itu tuh nggak boleh ternyata. Sedangkan kita emang mau ke sana, ya mau ke Bromo, mau ke Lautan Pasir untuk bikin konten gitu. Dan akhirnya mau tidak mau, gua minta tolong sama Honda untuk pinjam satu ADV. Jadi kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 ADV akan kita pakai untuk ke Bromo. Ini thank you banget Honda, Astra Honda Care sudah boleh dipinjemin. Jadi ini pakai motor ini motornya Masrang. Lo pakai ini Arif? Oh lo malah dapat yang Roadsing ya? Roadsing. Gua malah bukannya Roadsing. Sini. Ini motor gua. Jadi kita habis ini jam setengah 11. Ketua rombongan. Wow. Jadi kita jalan sebentar lagi. Harusnya Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sebetulnya jaraknya pendek, tapi karena kita lewatin lautan pasir, jadi agak lama durasi. Oke, jadi 2 jam dulu ya. 2 jam. Tapi kalau keluar kota Malangnya cepet kan? Cepat. Malang langsung ke Bromo kita. Putut sudah ngantuk banget. Parah, ya. Gimik. Karena seger matanya merah gitu loh. Seger matanya merah gitu loh. enak kan handling. Enak. Enak. Oh, enak. Kamu udah terbiasa motor apa sih emangnya, Put? Aku PCX. Oh, PCX, Supra. Oh, dari GL sih. Oh, CB. Emang anaknya Honda banget ya? Udah banget. Oh, jadi kalau di darahnya merah kan? Merah. Aku sound udah motovlog. Wah, ngeri. Yaudah, jadi sekarang kita akan OTW ke Bromo. Bismillah. Semoga aman-aman aja. Kalau penasaran di mana nginepnya, nah ikutin terus videonya. Let's go. Mesin sudah panas. Ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah perjalanan touring yang sesungguhnya. Kita nikmati dulu sapaan hangat kota Malang sebelum ribuan pepohonan mengambil alih pandangan. Singgah sejenak di Pertamina, kita pastikan semua rombongan full tank dengan Pertamax. Tenaga maksimal untuk rute yang penuh tantangan. Gas diputar lebih dalam. Meninggalkan riuh desa, menembus kabut yang mulai turun. Hawa sejuk ini adalah tanda bahwa Bromo sudah di depan mata. Sudah mulai memasuki daerah pegunungan. Ini enak banget nih. Coba cek di Ciginya. Ini ketinggian 1000 harusnya. Suka buat gua daerah-daerah begini. Tanjakan. Wah. Banyak yang standby di sini. Takut ya. Tuh kan. Kayaknya ADV-nya akan lebih enak kalau gue ganti roller deh kayak. Mau Gorina kali ya. Wah, tanjakan tinggi banget guys. Wah, ini tidak boleh lepas gas. Wah. Terus turunan. Iya. Nah, ini harus ganti-gantian nih. Depan, belakang. Biar gak panas. Soalnya nggak ada engine brake. Serem nih. Tanjakan Sikut namanya. Wah. Tanjakannya hairpin sekali, guys. Wah, bisa begini nih, serem nih. Di belakang mobil pelan. Mobil mah enak ada giginya. Salib. Wah, hairpin. Satu lagi hairpin di depan. Satu lagi hairpin, guys.
Wah, nice banget. Woo. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan saat melihat garis-garis simetris di lereng gunung ini. Kotak-kotak hijau yang membentang bukan sekedar pemandangan, tapi sinyal bahwa tujuan sudah di depan mata. Di sini, di antara jalanan berkelok dan hawa pegunungan yang menusuk lembut, lelah itu hilang. Perjalanan dari Malang tadi terbayar tuntas tanpa sisa. Sekarang kita tiba di Taman Nasional Bromo Tenggar Semeru. Ini pintu apa? Pintu Pasuruan. Pintu Pasuruan. Ini pada lelah semua. Capek ya Mas ya? Enggak kok, Mas. Enggak. Ngantuk aja. Ngantuk. Jadi di sini kita berapa daftarnya tadi? 54.000 buat satu hari. 54.000. Jadi kalau masuk kawasan Bromo Tengger Semeru bisa daftar online dulu. Terus nanti ke sini berhenti ngasih tahu QR code-nya. Nah, itu kira-kira harganya segitu tuh. Habis itu nanti ditukar dapat gelang kayak gini, teman-teman. Gelang QR gini. Nah, itu menandakan kita sudah bayar masuk ke dalam dan sudah boleh muter-muter di dalam. Katanya kalau anak motor harus berhenti di sini. Di sini aja sudah dingin. Ini jam 12 siang aja dingin di sini ya. Besok kita mengejar sunrise jam 5 subuh. Dinginnya kayak gimana? Tapi emang kalau warga Bekasi itu beda ya. Pakai celana pendek tuh. Betul, Akam sih. Oh, hijau ini. Ngawur ya? Celana pendek. Yang lainnya gini-gini semua. Enggak ini. Jangan gua tahu. Pakai celana pendek. Satu-satunya pakai celana pendek Semi doang emang. Orang sini aja celana panjang. Semi. Dari sini kita masih sejam lagi ya. Masih sejam lagi menuju hotel tempat istirahat kita untuk malam ini. Bismillah, let's go. Yahoo! Wah, dingin sekali, tinggi sekali kita. Wah, kita di punggung bukit, guys. Wow, bagus banget. Dingin banget di kiri kanan kita jurang, serem. Wah, bagus banget guys. Wah, Bromo dengan segala kemagisannya emang indah banget sih. Waktunya kita turun, jadi kita mau ke hotelnya tapi harus menyeberangi lautan pasir dulu. Jadi sekarang kita turun dulu sampai bawah, baru habis itu kita naik lagi. Masih ada sekitar 11 kilo. Sekarang jam 12.45, harusnya nyampainya hotel 1:30 lah kira-kira. Makin kecil. Wah, bagus banget. Bagus banget. Monyet. Wih, berkelok-kelok. Wah, terjal. Gokil. Wah, keren banget, guys. Parah. Wah, viewsnya. Wah, Bromo ajaib sih. Ini aja belum tempat paling indah yang ada di Bromo nih kayaknya nih. Besok kita masih mau explore lagi. Tapi ini sebagai opening di Bromo aja udah seindah ini sih. Ajaib. Wow. Sampai juga kita di lautan pasir Bromo, guys. Woo! Gokil.
Ini bagus banget. Duh. Wah. Emang boleh secakep ini? Akhirnya setelah kurang lebih 18 jam, 19 jam perjalanan dari Jakarta, kita sudah sampai di Lautan Pasir Bromo. Tapi hari ini kita belum mau main-main di sini, teman-teman. Kita masih mau melewati dulu aja. Dan kita akan nyebrang ke daerah sebelah sana tuh yang lebih rame. Karena hotel kita ada di sebelah sana, teman-teman. Nah, kita akan melewati Lautan Pasir ini. Nyampe ke hotel, istirahat dulu. Dan besok, kita mulai dari pagi-pagi, dari subuh. Kita bakal sunrise. Dan habis itu kita bakal explore Lautan Pasir yang indah ini, teman-teman. Jadi sekarang gue nggak mau nge-spill dulu sama kalian. Ada apa aja di sini ya. Kalian harus ikutin terus sampai video ini selesai. Karena beneran gongnya ya itu akan ada besok, teman-teman. Semoga besok cerah. Semoga besok cerah. Amin, amin, rabbal alamin. Tapi sementara selamat menikmati Lautan Pasir ini. Lapar banget kayaknya ya. Parah. Kita makan. Gue lele, Arif soto. Ketemu Jody dan istrinya. Makan apa gue pun? Ini telur lele. Lele. Akhirnya sudah tiba di hotel. Ini adalah hotel langganan gue kalau ke Bromo. Beberapa kali ke Bromo, nginepnya selalu di sini. Namanya adalah Jiwa Jawa. Harganya dibandingkan dengan apa yang kita dapat itu worth it menurut gue. Nah, ini sedikit room tour. Ini yang deluxe. Nih gue sama Arif karena Arif yang nggak ngorok. Semi ngorok, jadi Semi sama Mas Rang di sebelah. Buat meja, ada TV, ya kan. Terus gue udah nggak pakai AC aja udah dingin ya karena ini di Bromo. Nah, tuh. Tulis sebelah tuh pada langsung istirahat tuh. Dan yang gue suka di sini adalah hotelnya tuh proper hotel. Kalau biasanya orang kalau di Bromo ada yang suka prefer homestay gitu. Tapi kalau gue pribadi lebih seneng di sini di Jiwa Jawa karena ini proper hotel. Kalian bisa lihat nanti di luar hotelnya cakep dan mereka tuh punya event tahunan namanya Jazz Gunung, teman-teman. Jadi mereka punya amphitheater di sini dan mereka nanti ada konser kecil-kecilan lah ya. Backgroundnya pegunungan, cakep banget. Kalian kalau yang suka konser di alam, kalian harus nonton tuh namanya Jazz Gunung. Tapi ini Jiwa Jawa recommended banget. Kalau kalian ke Bromo bingung mau nginep di mana, ketik aja Jiwa Jawa. Ini sekarang kita mau istirahat. Terus habis itu nggak tahu ntar kita lanjut kemana. Yang jelas besok kita mau ngejar sunrise. Selamat pagi dari Jiwa Jawa. Jam 4.32 pagi. Kalau ke Bromo nggak ngejar sunrise kayaknya kurang afdol. Jadi kita sudah bangun pagi semua. Mas Ran sudah bangun pagi, Putu sudah bangun pagi, dan kita sudah bersama Mas Dandi. Ya akan mengajak kita kemana? Ke Bromo, Mantigen. Sebelah mana lagi tuh?
Semoga cuacanya baik-baik saja ya, semoga. Jadi sekarang waktu kita jalan, ya sebelum mataharinya ntar kita malah yang telat. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhui. Mulai memasuki daerah di atas. Oke, kita di bawah, ini udah di atas. Gue udah gak tahu ini daerah sebelah mana. Di depan Mas Dandi. Jadi beliau adalah guide. Kalau kalian pengen ke Bromo nanya di guide sama Mas Dandi, bisa banget kontak DM aja. Oh guys, kita explore kemana ini? Bismillah. Good. Gimana? Selamat pagi dari Bukit Mentingan. Jadi ini yang tidak bisa diakses mobil, hanya bisa motor ataupun juga jalan kaki. Sepi enaknya di sini, ya kan? Ada beberapa warung, ada 4 warung. Enaknya sepi, motor bisa diparkir, ya kan? Di sebelahnya langsung. Jadi kalau mau spot kesini foto cakep banget. Lumayan hidden gem lah ya menurut gua. Sayangnya hari ini pagi ini kita belum berjodoh untuk melihat sunrise yang cerah di Bromo sini. Tapi nggak apa-apa. Biar ada alasan untuk kembali ke Bromo lah ya. Sedap. You have arrived. Nyampe. Tapi gini aja udah indah banget teman-teman. Bromo pagi ini lagi banyak banget asapnya. Jadi kalau kalian lihat asapnya lagi banyak banget. Mas saya lagi ngevlog. Mapeng. Viewsnya cakep banget. Emang gak usah sunrise cerah deh, gini aja ngelihat emang udah ajaib banget. Nah, habis ini kita mau pindah lagi ke sebelah sana lagi, katanya ikutin Mas Dandi aja. Kita akan pindah, kita akan explore, ya kita cari lagi lah tempat-tempat cakep di Bromo kayak begini. Huh? Wow. Wow. Ini yang kita cari. Kanan kita jurang, guys. Wih, bagus banget sebelah sana. Keren. Mas Dandinya ya sambil nonton loh. Luar biasa. Kalian kalau mau di guide ke sini, kontak Mas Dandi. Iya, bisa, kamu bisa ADV. Wah, bagus banget. Wow, keren. Wah, dan ADV-nya apa sih ini loh. Wah, ini keren banget. Wah, ini bagus banget. Taruh. Ini harus diabadikan menggunakan HP, ini bagus banget.
Wow, sisi lain Bromo. Wah, bagus banget. Wah, bagus banget. Parah bagusnya. Ini bagus banget. Parah, parah. Subhanallah, ini bagus banget ya Allah. Ini terabas beneran ya konsepnya ya. Wah, wadidaw. Wah. Bismillah. Wow. Wah. Untungnya pasirnya tuh lembek guys, jadi bisa dibentuk lah. Terabas pakai ADV loh. Wow, 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 wow. 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 Nice. Wah. Bagus banget. Ini terlalu bagus, guys. Ini bagus banget. Gokil. Ini baru adventure ini. Kayaknya turun doangnya capek. Oke, ini seperti turunan terakhir. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Entok. Wah. Wow, wow, wow. Taduh. Wah. Woi. Lewat, guys. Wuhu. Alhamdulillah. Ternyata kita dibawa ke rute yang sangat-sangat cantik ya. Aduh, Pegel. cantik tapi sakit badan. Padahal dia motornya udah tinggi sendiri loh. Motor yang tinggi, harapan gua nggak tinggi. Wah. Tapi kita dibawa Mas Dandi turun ada sekilo Mas Dandi. 800 meter. Berasa 6 kilo. Jadi kita kemarin tuh padahal gue sempat nanya Mas Rang masih ada nggak ya tempat hidden gem di Bromo? Kata Mas Rang kayaknya udah nggak ada deh Mas Dim. Tapi ternyata salah. Salah besar. Karena masih ada ternyata yang hidden gem beneran. Untung bawa Mas Dandi ya. Betul. Jadi jangan motoran ke Bromo sebelum kalian kontak Mas Dandi. Coba dikasih lihat Mas Dandinya. Tara. Saran dari gue jangan motoran ke Bromo sebelum kontak Mas Dandi minta di guide. Yes. Dibawa ke tempat-tempat kayak begini. Ini mungkin versi Mas Dandi masih cuma 3% nih kali. Bener, karena kebetulan dia pakai motor trail. Betul. Kalau kita pakai motor trail mungkin dihajar balik ke atas tadi. Iya, bukan dari bawah ke atas. Bener. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Kita pakai matic jadi dari atas ke bawah aja. Betul. Ini masih lanjut Mas Dandi? Masih. Itu dia Tapi saya tunggu. Gue lapar. Benar. Udah. Nobody needs to know. Surrender to the grief. Nobody needs to know. Let go. We steer it up, create rings. We make something out of nothing. If you believe, hold on tight. Screaming to the night. Lanjut lagi. Wah. Ini bagus banget. Wah. Inilah kelebihannya. Kalau jalan-jalan tuh pakai motor kecil kayak begini, bukan pakai moge. Tidak terbebani. Apalagi sih ada kejar kalau bukan hal kayak begini. Wow. Ini ajaib banget ini. Ini ajaib banget. Ini ajaib banget.
Ya. Jatuh kita. Masih bisa digerakin kan? Jatuhnya pelan. Oh. Lagi bonceng lo? Iya. Lo gak mau kenapa-napa? Iya nih ban gua. Ini di kamera ini kerekam gak? Rekam. Aduh, gak apa-apa. Ada ceritanya. Lagi ya sih nyanyi sih. Makanya alam tuh jangan ditantangin. Makanya kalau di alam tuh jangan ditantangin tuh, jatuh sendiri kan. Aduh, bagus. Tempat istirahatnya bagus ya, viewsnya. Ingat, jatuh di Bromo tidak seindah jatuh cinta. Kalau kalian pikir Bromo itu cuma lautan pasir doang, kalian salah besar guys. Ternyata di pinggir-pinggirannya ini sebagus, secantik dan semistis ini. Ini di atas kita tuh B29. Kalau mau pakai jalan kaki bisa tuh ke atas. Ini kalau mendung, vibe-nya jadi mistis, keren banget. Bener-bener gila. Bromo tuh yang banyak orang tahu cuma lautan pasir, penanjakan gitu. Tapi di bawahnya sini indahnya luar biasa. Ini kayak udah kayak planet lain sih. Alhamdulillah ADV-nya aman-aman aja, bisa nyampe ke sini. Jadi harusnya kalian tinggal kontak Mas Dandi, kesini aman sih. Cuaca dingin begini untungnya pakai tracker, gue double tracker dalam yang insulation tuh. Terus di luar pakai jaket riding. Jadi anget di sini riding. Tapi tenang, vlognya belum selesai karena abis ini kita masih lanjut lagi teman-teman. Explore Bromo berlanjut. Terabasannya lanjut lagi guys. Wow, indah banget di bawah tebingnya ini. Wow, di peta udah nggak ada tuh jalannya. Ini kalau bukan sama guide sih nggak bakal bisa nih ke sini. Ini sebagus itu guys. Ini beneran sebagus itu, gue speechless. Wah, rasanya gue pengen nangis tau gak lo. Ini bagus banget. Ya Allah, thank you ya Allah. Dikasih kesempatan ke sini. Ini bagus banget. Ini core memory sih. Ini core memory gue sih. Tadi kita ngebut loh, Mas, tadi di sini ya? Mas Dandi, ngebut tadi itu kita di sini. Iya, ngebut ini. Berdua. Bus. Iya lu. Aduh. Aki-aki. Aki-aki udah ya, aki-aki udah. Nah. Ini adalah trip Bromo yang bener-bener Bromo mo-nya gede, jadi berkesan banget, seru, asik, dan sekali lagi kita menemukan other side of Bromo. Bromo tuh gak akan pernah bosan buat dikunjungin berkali-kali ya. Apalagi kamu yang belum pernah kesini. Bakalan nyesel deh. Cobain ke Bromo, pasti sekali ke Bromo akan ada alasan untuk kembali ke Bromo. Asik sih, mantep. Explore-nya jos.
Lanjut lagi. Sekarang kita ke bagian, nggak tahu nih bro, sebelah mananya Bromo Lautan Pasir. Tapi gue masih takjub karena masih banyak banget spot yang indah dan jarang nih emang yang nyampe ke sini nih. Karena ya gue sih tidak melihat ada wisatawan lain deh. Tapi ini rugi juga sih sampai Bromo kalau nggak ke sini nih. Ini kalau naik motor kalau nggak hujan jadinya pasirnya sangat-sangat lembut. Jadi mesti berhati-hati. Wah, di sisi mana dari Bromo gue nggak tahu guys. Tapi ini bagus banget, cantik banget. Ini kalian naik motor matic ya kayak gue gini naik ADV ke sini aja bisa. Berarti harusnya naik motor lainnya pun juga bisa gitu. Menandakan bahwa rutenya ini rute santai, tidak rute serius, kecuali dari pagi turun itu baru mulai serius. Ini beneran udah kayak jarang banget yang kesini, nggak menemukan tapak sepeda, motor, mobil pun juga nggak ada. Gimana ini guys? Wow, masuk selokan. Yuhui. Yeah. Wow. Kita naik ke situ guys. Bismillah. Let's go. Yeah. Woo. Wah, indah banget guys. Jadi kita lagi ada di Lembah Widodaren. Ini kayak udah ujung. Jadi gue kalau nggak kesini tuh nggak tahu ada tempat ini. Indah banget, sepi banget. Menurut gue nih tempat hidden gemnya Bromo. Di sini relatif lebih hijau dan karena sepi banget jadi cakepnya luar biasa. Dan ini bukan ujung dari trip kita kali ini teman-teman. Karena kita masih akan menuju ke sana. Kita masih akan naik bukit dan melintasi perjalanan ini. Naik ke atas sana teman-teman. Menuju ke sini tadi sebenarnya nggak gitu susah. Perjalanannya indah banget. Gue pikir Bromo tuh udah diketahui semua lah ya. Gue pikir Bromo kayak gitu, ternyata masih banyak hidden gem di Bromo. Wah, amazing. Kata Mas Dandi kita masih ke atas lagi. Gua nggak ngerti tuh ada jalur apa kagak. Kita mau naik ke atas bukit-bukit itu. Bismillah ya. Yang bener. Iya, mentok lagi. Wadidaw. ADV dibawa ke sini. Wih. Wah, mentok. Ada motor pas-pasan. Wah. Halo Mas. Halo. Oke ADV. Kok bisa ADV?
Mantap ADV. Trabas pakai motor trail itu sudah biasa. Trabas pakai ADV no. Tuh, muka-muka lelah, ya kan? Yang satu lelah, yang satu malah jalan kaki duluan, motornya ditinggal tuh. Putut. Pot. Jadi ini sebenarnya jalur Trabasan berarti Mas Dandi ya? Iya. Ya. Bisa nggak sih metiknya? Ya bisa, nyakut-nyakut aja sebenarnya. Tapi bisa kok. Mungkin kalau ada yang berniat nyoba pakai X-Max, pakai Forza. Jangan. Benar. Tapi kalian bisa melihat sendiri. Untungnya touring pakai motor-motor kayak gini tuh adalah kalau repot nggak ngerepotin banget. Ini tadi kalau misalkan kita kesini pakai GS 1300 gitu, mungkin lelah sih. Kalau jatuh. Hah? Kasihan leadernya bener, kasihan Mas Dandinya. Dua jam Trabasan, penuh peluh dan perjuangan. Tapi lihat pemandangan ini, worth it. Ini rahasia yang gue cari. Sisi lain Bromo yang tersembunyi dari keramaian. Napas baru saja mau kembali normal. Tapi ternyata jalur di depan berkata lain. Trabasannya belum selesai. Real dan Trabas Dimas. Anjay. Awas. Easy. 3 jam Trabasan pakai motor sebesar ini bukan perkara mudah. Tapi setelah keluar dari jalur tadi, gue baru sadar satu hal. Kita beruntung banget. Begitu roda menyentuh aspal, langit langsung pecah. Hujan turun sejadi-jadinya. Di sini gue langsung kepikiran. Nggak bisa ngebayangin apa jadinya kalau hujan ini turun 1 jam lebih awal. Terima kasih buat timing yang tepat. Kadang keberuntungan itu sesederhana sampai di jalan aspal tepat sebelum hujan dimulai. Peradaban. Akhirnya setelah berapa jam kita tadi, Trabas? Aduh, berapa jam ya Mas? Hah? Berapa jam ya? 5? 5 jam. Enggak, 3 jam. 3 jam. 3 jam, 3 sampai 4 jam. 4 jam lah. Kita Trabasan pakai ADV. Akhirnya sampai juga di titik terakhir kita di Pos Jemplang. Pos Jemplang. Yes. Ternyata ADV bisa kalau Yes. dipaksa. Kalau dipaksa. Bisa kalau dipaksa. Dan ternyata Bromo itu bukan itu-itu aja ya. Tuh. Banyak tempat lain yang kalian harus lihat. Yes. Jadi next kita jalan-jalan kemana? Jogja kali ya. Jogja. Jogja kita explore yang pinggir-pinggir. Sama kayak asik gini juga. ya. Kita cari hidden gem di Jogja. Terima kasih Tracker, Ya. Honda, Pertamina yang sudah ngisi Iya, bensin. Pertamina. Hotel. Oh iya, terima kasih Jiwa Jawa yang Jiwa sudah Jawa. mengizinkan kita menginap, dan tentunya terima kasih Mas Dandi, guide kita. Tepuk tangan untuk Mas Dandi. Terima kasih. Yang mau juga. Yang mau ke Bromo motoran, saran gue kontak Mas Dandi dulu biar diajak ke tempat-tempat indah kayak begini. Yes.
Jangan lupa nonton vlog jalan-jalan di Bromo ini di channelnya Mas Putu dan Mas Rang juga. Yan, kamu ada juga bikin? Ada. Di channelnya juga bikin. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Sevi Jalan. See you next video guys. Bye bye.